masih banyak ulama-ulama lain. Siapa lagi diantaranya? An-Nabhani. An-Nabhani sampai mengatakan, An-Nabhani ini yang ngarang Wasailul Usul ila Syama'il Rasul. Al-Imam An-Nabhani, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya para ulama-ulama Nusantara, Al-Imam An-Nabhani. Nabhani sampai mengatakan, ajma'atil ummatil islamiyah bi anna sada al-abi alawi min as-sahih ahlul baiti nasaban. Ini ngarang-ngarang, ulama begini semua ngarang-ngarang, asal-asalan ulama ngomong begini. Kalau yang ngomong ulama Ba'alawi mungkin dicurigakan bela diri, ini yang ngomong ulama-ulama luar dan ulama-ulama besar rujukannya umat, termasuk yang ngakui siapa? Asy-Syarqawi, yang ngarang Hasyiah Syarqawi. Pengarang Hasyiah Syarqawi punya kitab judulnya Tabaqatus Syafi'iyah. Begitu nulis salah satu tarjamah ulama Syafi'iyah dari Margal Idrus, Asy-Syarqawi nyebut dia sebagai Al-Husaini, keturunannya Sayyidina Husain. Begitu juga Bakri Syato. Tahu Syekh Bakri Syato siapa? Pengarangnya Anatut Talibin. Ketika beliau menulis biografi gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Bakri Syato itu menyebut Sada Ba'alawi sebagai para Sada. Sada itu sebutan bagi keluarganya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi diantaranya? Masih banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani yang tadi saya sebutkan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mengeluarkan maklumat bahwasanya panggilan Sayyid dan Syarif hanya khusus untuk Ahlul Bait. Itu ada maklumat fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari, saudara, bersama para ulama NU di zamannya. Dan dengan demikian Kiai Asy'ari konsisten dengan sikapnya. Setiap nyebut Ba'alawi beliau selalu nyebut Sayyid. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf di Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Begitu pula di dalam salah satu kitabnya ketika nyebutnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyebutkan qala Sayyid Kiai Hasyim Asy'ari. Terus ini ulama termasuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh nulis kitab tentang Imam Ahmad Muhajir, dengan tegas itu menyatakan ketersambungan nasab Ba'alawi. Terus ulama semuanya salah, ulama semuanya bahlul. 140 kitab nggak ada yang ngerti, cuma dia yang ngerti. Kalau memang terputus, ulama-ulama itu yang menyatakan terputus. Karena kalau ulama itu mereka tahu terputus, kemudian mereka menyatakan tersambung, konsekuensinya apa? Laknat. Karena bohong atas nama Nabi terlaknat. Karena menyambungkan siapa yang bukan bapaknya terlaknat. Kalau memang terputus, mereka yang akan menyatakan terputus. Kenapa mereka rame-rame menyatakan tersambung? Karena menurut mereka ini tersambung, menurut standar syariah, menurut standar ilmu nasab, menurut standar ilmu syarah. Yang ngomong terputus hanya dia. Jelas atau tidak? Faham? Saya nggak usah ribet-ribet deh, nggak usah ribet-ribet deh. Saya ngedoain. Yang mau ikut silahkan. Ya, yang mau ikut ulama-ulama tadi, Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nabhani, ulama-ulama besar tadi, saya doakan mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Yang mau ikut imat, ya silahkan. Ikut imat, ikut Fuad Pleret, mudah-mudahan di akhirat kumpul sama imat, Fuad Pleret sama Mama Gufron. Amin. Amin. Ya simpel aja, nggak usah ribet-ribet. Habib kok taklid buta sama ulama? Sejak kapan ente jadi mujtahid? Sejak kapan konsep kita di Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang belum memenuhi syurut ijtihad suruh jadi mujtahid? Sejak kapan? Dan sejak kapan mujtahid diwajibkan untuk menyebutkan dalil kepada muqallid? Nggak ada kewajiban dalam usul fikih. Taklid ulama itu memang kewajiban bagi yang nggak sampai derajat ijtihad. Tapi ulama ketika berijtihad menetapkan sesuatu, mereka pasti pakai dalil, apalagi serentak. Mungkin kalau 1-2 ulama salah, tapi kalau rame-rame ulama salah, ulama semuanya dianggap bego, berarti ini orang yang ngomong yang gila, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Maka udah deh, udah nggak usah pakai aneh-aneh, ya, nggak usah pakai aneh-aneh. Ikuti ulama-ulama kita yang dulu, ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Udah jelas semuanya. Menurut standar ilmu nasab udah jelas, menurut standar ilmu fikih syariat jelas. Yang nggak nyambung cuma menurut standarnya Imad bin Sarman. Siapa yang wajibin kita ikut standar dia, saudara? Dia mau neliti nasab tapi nggak mau ikut kaidah ilmu nasab. Mau neliti nasab orang yang berkaitan dengan syariat tapi nggak mau ikut standar syariat, bikin standar sendiri dia, saudara. Sama kayak orang mau bicara nahu tapi nggak mau ikut kaidah nahu. Sama orang bicara fikih tapi nggak mau ikut kaidahnya fikih. Sama orang bicara ilmu bahasa, ilmu mantek, nggak mau ikut kaidahnya mantek. Kira-kira kalau begitu jadinya ngawur apa kagak? Liar ente. Jelas atau tidak? Faham? Terakhir sebagai penutup, saya teringat perkataan Imam Zufar. Kata Imam Zufar ini salah satu ulama madhab Hanafi. Zufar mengatakan, ma nadhartu ahadan hatta yaqul akhtatu walakin nadhartuhu hatta yujan. Kata Zufar,
Aku kalau debat sama orang, aku nggak ngedebat dia sampai dia mengatakan aku salah, enggak. Jadi kata Zufar, aku kalau dialog sama orang, aku nggak dialog sama dia sampai dia mengatakan aku salah, enggak. Tapi aku kalau dialog sama orang, aku bikin dia sampai mengatakan hatta yujan, sampai dia gila. Jadi aku kalau dialog orang, orangnya sampai gila, kata Zufar, saudara. Muridnya nanya, wahai Zufar, bagaimana orang gila? Wa kaifa yujan, bagaimana orang gila? Bi an yaqul ma la yaqulhu ahad. Orang gila itu kalau sudah menyatakan pendapat yang tidak dinyatakan oleh siapapun pendapatnya. Ulama pendapatnya semuanya rame-rame masyrik, tahu-tahu setelah 1000 orang Ubaidillah bin Ahmad muncul satu orang pendapatnya ke maghrib, beda sama ulama, bukannya bangga, eta namina edan. Jelas ente? Jelas ente? Yang saya ngomong ini bukan hinaan, cacian. Ini istilahnya ulama. Orang punya pendapat yang beda dengan pendapat semua ulama, itu bukan keren, itu gila, itu edan. Ya, nggak usah ikut-ikutan orang edan, cukup yang ngomong sama semut biar di edan sendiri, saudara. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ini saja. Walafu minkum. Wassalamualaikum.